Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Pada kesempatan pagi hari ini akan melanjutkan materi yang kemarin sudah Ibu jelaskan, yaitu mengenai klasifikasi produk. Untuk pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai jasa. Apa sih sebenarnya itu jasa? Jasa mungkin kalian merasanya itu memang yang namanya jasa itu tidak bisa dipegang, diraba, tetapi sebenarnya jasa itu bisa dirasakan, tetapi kalian tidak atau belum menyadari bahwa itu yang namanya jasa. Jasa itu sebenarnya adalah pemberian suatu tindakan atau kinerja yang kasat mata dari satu hak pihak yang lainnya, atau yang sifatnya abstrak atau tak terlihat, yang direncanakan untuk memenuhi kepuasan pihak tertentu. Untuk karakteristiknya atau karakteristik dari jasa itu ada 4, yaitu yang pertama ada intangibility, kemudian ada inseparability atau tidak dapat dipisahkan, ada variability berubah-ubah, dan perishability atau daya tahan. Untuk intangibility atau tidak berwujud, yaitu jasa tidak bisa diidentifikasi oleh kelima panca indera, makanya disebut tidak berwujud. Yang kedua yaitu inseparability atau tidak dapat dipisahkan. Artinya bahwa jasa itu tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, baik dari manusia maupun dari mesin. Jasa juga tidak dapat dari sumber yang hadir atau tidak, baik produk fisik maupun yang berwujud tetap ada. Yang ketiga yaitu variability atau berubah-ubah, yaitu tergantung pada siapa yang menyajikan, kapan dan di mana disajikan. Yang keempat yaitu perishability atau daya tahan, yaitu jasa tidak dapat disimpan dan tidak memiliki daya tahan yang lama. Kenapa? Karena sifatnya yang tergantung dari fluktuasi permintaan. Untuk macam-macam jasa itu ada 10 kita kategorikan. Yang pertama yaitu usaha rumah tangga, perumahan, hiburan atau rekreasi. Yang keempat perawatan pribadi. Yang kelima kesehatan. Keenam bisnis. Ketujuh komunikasi, transportasi, jasa keuangan, dan juga pendidikan. Untuk yang pertama yaitu usaha rumah tangga, kalau ini biasanya mencakup hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga. Misalnya ada jasa perawatan kebun, perbaikan rumah, air minum, reparasi dan alat rumah tangga atau pembersih rumah. Yang kedua yaitu perumahan. Perumahan itu biasanya melingkupi penyewaan sebuah kamar atau penginapan, bisa juga berupa apartemen, gedung pertemuan ataupun yang sebagainya. Yang ketiga hiburan atau rekreasi, yaitu penyewaan alat yang berkaitan dengan hiburan atau penyewaan tempat untuk melakukan kegiatan hiburan. Yang keempat ada perawatan pribadi. Jenis jasa ini menawarkan pelayanan untuk keperluan pribadi, misalkan ada binatu pakaian, perawatan kecantikan. Yang kelima yaitu kesehatan. Nah, kesehatan ini adalah paling penting karena terkait dengan pemenuhan kesehatan tubuh. Misalkan ada rumah sakit, perawatan gigi. Yang keenam yaitu bisnis. Bisnis ini menawarkan bantuan profesi kepada suatu kegiatan usaha ekonomi, misalkan jasa hukum, konsultan, kemudian jasa akuntan, jasa komputer. Yang selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi yaitu jasa yang memberikan pelayanan di bidang komunikasi, misalnya warnet, wartel, kemudian pengiriman fax. Selanjutnya yaitu transportasi. Jenis jasa ini banyak digunakan sampai saat ini.
seperti misalkan ada taksi online, kemudian angkutan umum, bis, dan travel. Yang kesembilan ada jasa keuangan, yaitu berkaitan dengan pelayanan kepada konsumen tetapi keterkaitan dengan jenis pembiayaan. Misalkan ada leasing, pajak, pinjaman. Kemudian ada pendidikan. Pendidikan ini berarti pelayanan yang berhubungan dengan bidang pendidikan. Misalkan ada guru privat, guru les, guru ngaji ya. Menurut Lovelock tahun 2007 bahwa kriteria untuk jasa diklasifikasikan ada segmen pasar, tingkat keberwujudan atau tangibility, keterampilan penyedia jasa, regulasi, tingkat intensitas karyawan, dan juga tingkat penyedia jasa dan pelanggan. Untuk yang pertama, segmen pasar, yaitu berarti harus dibedakan menjadi dua karena berdasarkan segmentasinya ada konsumen akhir dan juga konsumen organisasional. Untuk tingkat keberwujudan atau tangibility itu dibedakan menjadi tiga. Ada rent good service, yaitu jasa penyewaan produk kepada konsumen. Yang kedua ada owned good service, yaitu jasa pelayanan pada produk yang dimiliki konsumen. Dan yang ketiga non-good service, yaitu jasa pelayanan kepada konsumen tetapi secara personal yang bersifat intangible. Yang ketiga ada keterampilan penyedia jasa, yaitu dibedakan menjadi professional service dan juga non-professional service. Untuk professional service, contohnya misalkan berarti dia yang sesuai dengan kompetensinya. Ada konsultan manajemen, hukum, pajak. Kemudian yang non-profesional itu yang tidak berijazah. Misalkan ada seperti penjaga malam, sopir taksi ya. Yang keempat ada tujuan organisasi, itu dibedakan ada dua, komersial service dan juga non-profit service. Untuk yang commercial service itu seperti perbankan, penerbangan, kemudian non-profit yaitu seperti sekolah, yayasan, panti asuhan, dan museum. Untuk yang kelima ada regulasi, yaitu dibedakan menjadi dua, regulated service dan non-regulated service. Untuk yang keenam ada tingkat intensitas karyawan, yaitu ada equipment based service dan juga people based service. Untuk equipment based service yaitu perusahaan jasa yang mengandalkan penggunaan mesin dan peralatan canggih yang dikendalikan dan dipantau secara otomatis. Tetapi yang people based service berarti yang mengandalkan tenaga manusia. Kemudian yang ketujuh ada tingkat kontak penyedia jasa dan pelanggan, itu dibedakan menjadi dua, ada high contact service dan low contact service. Untuk yang high contact service contohnya adalah seperti bank, dokter, penata rambut. Yang kedua low contact service contohnya misalkan ada bioskop, komunikasi dan pelayanan pos. Dan yang terakhir yaitu ada perbedaan jasa dan barang. Yang pertama, menurut Edward W. Welty yang dikutip oleh Bukhari Alma tahun 2000, yaitu ada pembelian jasa itu sangat dipengaruhi oleh motif yang didorong oleh emosi. Jadi dipengaruhi oleh emosi kita ya. Yang kedua, jasa bersifat tidak berwujud berbeda dengan barang yang bersifat berwujud. Yang ketiga, barang bersifat lama tetapi jasa tidak dapat disimpan. Yang keempat, ada ramalan permintaan dalam marketing barang merupakan masalah, tapi tidak demikian halnya dengan marketing jasa. Yang kelima, ada barang dapat disimpan, sedangkan jasa tidak dapat disimpan. Yang keenam, adanya masa puncak yang sangat padat merupakan masalah tersendiri bagi marketing jasa. Yang selanjutnya ada usaha jasa sangat mementingkan unsur manusia. Dan yang terakhir, jasa memiliki distribusi yang bersifat langsung, baik itu dari konsumen, produsen maupun konsumen.